Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Al-muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus Al-Habib Syarif Al-Haddad, Al-Habib Jamal Barakbah, Al-Habib Muhammad bin Hasan bin Syahab, wabil khusus para alim, para ulama, wabil khusus wahibul khadimul majlis Abah Haji Khalik, Ustaz Taufik, dan dai kita, idola kita, guru kita, Fadilatul Ustaz Kiai yang akan insyaallah naik haji tahun depan. Amin, amin, amin. Fadilatul Ustaz Rumudi Mati, dan semua para jajaran tokoh pengurus Jam'iyah Sholawat Rotib wa Sholawat Al-Karomah wal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiat fi taatillah, segala hajat, urusan rezeki selalu diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Megangnya saya mikrofon ini karena dua hal. Yang pertama atas nama wakil dari Sohib atau Khadimul Majlis Abah Haji Khalik. Yang kedua atas nama mewakili keluarga besar Kiai Haji Abdul Jalil Bakri, biar double amplopnya. Saya jawil sama khadimnya, pengurusnya ini. Saya megang atas nama dua biar di double nanti amplopnya. Kok amin, sampean yang amplopin. Pertama, mewakili keluarga besar Darut Tauhid, Ibu Nyai Wadudah Imron dan keluarga, mengucapkan terima kasih banyak atas rawuhnya jenengan semua, atas bantuan doa dengan lantunan zikir, rotib, tahlil dan maulid dan sholawat. Semoga pahalanya sampai kepada Swahibul Haul, khususnya Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Jalil Bakri, dan umumnya semua keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita yang sudah wafat. Semoga menjadi sebab segala khilaf, dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab derajat mereka diangkat oleh Allah. Amin, amin. Menjadi sebab kuburan mereka penuh terang dengan cahaya sholawat dan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, kami memohon maaf atas segala kekurangan, baik penyambutan, hidangan, yang mana biasanya kalau di undangan atau di rutinan itu ada gorengan biasanya. Tapi sekarang saya lihat kok gak ada gorengan. Karena apa? Karena takut khususnya suara vokalisnya ini rusak kalau kebanyakan gorengan. Yang biasanya ada kacang, takut asam urat. Ya betul. Makanya mungkin husnudzonnya gak digawe kacang sama gorengan biar semuanya sehat walafiat semua. Amin, 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 amin. Meskipun kasih kacang, kasih gorengan, semoga tetap panjang umur, sehat walafiat tetaplah. Amin. Kemudian biar tidak terlalu malam, karena sebenarnya biar tidak terlalu malam, makanya saya minta untuk langsung mencatat menyampaikan biar sekaligus jadi MC dan sekaligus jadi panitia. Bukan masalah amplopnya, karena yang amplopin saya, cuma uangnya dari Bu Nyai. Masyaallah hadirin, untuk selanjutnya marilah kita dengar
manaqib singkat atau biografi dari Shahibul Haul, guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Abdul Jalil Bakri, yang akan disampaikan oleh Kakanda Fadilatul Ustadz Lora Abdul Hamid. Waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'da. Hadratil mukarramin, para hadirin yang tidak kami sebut satu persatu karena sudah disebut tadi, biar tidak menambah waktu, tapi yang wajib kita sebut Khaliful Majlis Al-Karomah Kiai Haji Abdul Khalid, Kiai Haji Taufik Al-Mukarram, Kiai Haji Turmudi yang Masya Allah posternya, balihonya selalu berada di beranda kami. Mudah-mudahan menambah keberkahan daripada semua yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini adalah malam yang istimewa. Hadirnya Majelis Al-Karomah di tempat ini membawa keberkahan untuk kita semua, khususnya kami juga mewakili keluarga besar dari Al-Mawfurlah Sayyidul Walid Abi Haji Abdul Jalil Bakri. Secara singkat, Bapak Ibu sampean mungkin sudah paham, sudah mengetahui sosok daripada Al-Mawfurlah Shahibul Haul Kiai Haji Abdul Jalil Bakri. Kami di sini yang pertama mengingat-ingat kembali dengan keluarga dan juga alumni, karena pada malam hari ini juga beberapa alumni dari Pondok Pesantren Darul juga hadir dari Jakarta, dari Jawa Tengah, dari Padi, dari Jombang, dari mana banyak tempat, Madura, dari beberapa tempat yang hadir pada malam hari ini. Diawali tadi pagi dengan pembacaan khatmil Quran, dilanjut dengan ziarah kubro, dan pungkasnya pada malam hari ini yang Masya Allah luar biasa. Harapan daripada Ibu Nyai, mudah-mudahan kegiatan ini menjadikan kebaikan buat almarhum. Bapak Ibu sehadir di tempat Kak Dinto, Kiai Haji Abdul Jalil Bakri adalah seseorang yang hadir di tempat ini. Kak Dinto, keluarga yang hadir di tempat ini, sesobung niat napa-napa beliau ingin menjadikan tempat ini menjadi barokah. Amin. Maka dari Kak Dinto, Ki Abdul Jalil Kak Dinto adalah seorang kiai, seorang ustadz. CKM mah beliau bukan langsung menjadi ustadz, tidak, tetapi beliau yang ditulis oleh keluarga daripada biografi beliau secara singkat. Abuya Kiai Haji Abdul Jalil Bakri lahir di Kabupaten Malang tanggal 22 Rabiul Awal atau 1372 Hijriah, berketepatan dengan 12 Oktober 1952 Masehi. Beliau merupakan putra pertama dari pasangan Kiai Haji Bakri Rosyid dan Ibu Nyai Hajjah Maimunah. Secara singkat, di masa kecil beliau sama dengan kita semuanya, tetapi orang tua beliau almarhum Kiai Bakri Rosyid mendidik beliau dengan sungguh-sungguh, memberikan fondasi ilmu kepada beliau. Sebelum beliau belajar kemanapun, beliau langsung diajarkan oleh orang tuanya. Beliau diajarkan langsung oleh Kiai Bakri Rosyid. Maka dari itu, fondasi kita sebagai orang tua wajib sebelum mereka, anak-anak kita, memahami tentang siapapun
apalagi tentang Allah, maka kita sebagai orang tua wajib untuk memberikan madrasatul ula untuk putra-putri kita. Begitulah almarhum Kiai Haji Abdul Jalil Bakri. Pada masa kecil beliau, di pendidikan yang beliau pertama kali sesudah beliau mengaji kepada Kiai Bakri Rashid, juga beliau mengaji kepada pamanda beliau Kiai Haji Imron Rashid yang terkenal ilmunya, yang Masya Allah, kalau kami dengar tegasnya Kiai Imron membuahkan hasil yang maksimal untuk beliau. Beliau sangat ketat untuk pemahaman ilmu agama. Dalam ilmu alat, dengan pemahaman yang luar biasa inilah yang beliau ambil dari beliau, yaitu pamannya daripada Kiai Haji Imron Rashid. Maka dari itu beliau juga merupakan salah satu murid yang paling disayang. Sebagaimana dikatakan, hampir saja beliau tak pernah dipukul oleh sang kiai dan terkenal tidak lain karena beliau memiliki keinginan untuk menjadi murid yang terbaik atau ingin menjadi anak yang terbaik. Maka dari itu beliau juga dari beberapa tempat-tempat yang beliau datangi, secara singkat kami menyampaikan Pondok Pesantren Mambaul Ulum adalah salah satu tempat juga untuk beliau menimba ilmu. Sampai-sampai dalam ceritanya beliau berangkat dari kampung ini ke Mambaul Ulum, berangkat lewat belakang, lewat sawah-sawah tanpa menggunakan alas kaki. Tak keduin sandal tauneng, tapi beliau dengan bersungguh-sungguh beliau datang ke Pondok Mambaul Ulum untuk mendapat keberkahan dari Al-Maghfurlah Kiai Imam. Maka dari itu beliau lanjut dari beberapa cerita-cerita yang kami sampaikan. Beliau dari beberapa pondok pesantren juga beliau berlanjut ke Pondok Pesantren Al-Haramain Dua Oteh, yaitu pengasuh daripada Kiai Hasan Iroki. Disitulah beliau digodok dari beberapa ilmu-ilmu yang beliau dapatkan. Sampai kami mendapatkan satu keajaiban yang dimiliki oleh beliau. Kami mendengarkan langsung daripada beliau. Saya dulu pernah disuruh menulis satu kalimat, dua kalimat, entah kalimat hizib atau apapun. Di pondok itu dikatakan oleh Kiai Hasan, siapa yang kuat dari mulai habis isya sampai subuh tidak bergerak sama sekali. Di sana ditulis ada satu santri, dua santri, salah satunya Kiai Haji Abdul Jalil Bakri menulis, ternyata dari cerita tersebut yang paling kuat tidak berubah dari tempat duduknya sampai adzan subuh Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Jalil Bakri. Beliau sangat istiqomah, beliau sangat melaksanakan ibadah-ibadah dengan baik, khususnya yang beliau sangat cintai, sangat inginkan, yaitu beliau tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Maka dari itu ibrah pada malam hari ini salah satunya ketika kita sama jenengan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini yang bisa kita ambil salah satunya adalah beliau adalah salah satu kiai atau ustadz yang betul-betul menjaga wudu. Yang nomor dua, beliau yang kami lihat selalu melazimkan membaca Al-Quran. Dan yang selalu juga beliau ingatkan kepada kami selalu menjaga sholat berjamaah. Dan yang beliau lazimkan dari beliau memahami tentang ilmu agama sampai beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Ada beberapa hikmah jika dintoh tore kula sama sedia saya ampun beri bekto sareng Allah Subhanahu wa taala. Tore napa saya bisa lampain sareng Al-Maghfurlah juga kula bisa lampain kelaban ngalap barokah dari beliau. Mudah-mudahan dengan kita betul-betul mengambil barokahnya, beliau bisa melanjutkan istighfatnya pada malam hari dengan memiliki keluarga, dengan memiliki putra-putri yang bisa melanjutkan tempat ini untuk menjadi barokah. Dilanjut juga beliau dengan mendapatkan ilmu yang barokah dari Madura, beliau minta izin kepada kedua orang tuanya untuk melanjutkan
yaitu mondok di Makkah Al-Mukarramah. Kiai Haji Abdul Jalil dengan keinginannya, dengan kesungguhannya, dia ingin menambah ilmunya, maka beliau dengan izin orang tua beliau Kiai Haji Bakri Rashid, beliau berangkat ke Mekah Madinah. Beliau pertama kali datang ke beliau pertama kali datang ke Mekah, beliau mengaji kepada ulama yang Masya Allah. Salah satu yang kami dapati adalah Syekh Ismail Zain Al-Yamani Al-Makki. Beliau memberikan ilmunya kepada Kiai Abdul Jalil dengan bersungguh-sungguh. Insya Allah dalam waktu 1 tahun, beliau ingin juga mendapatkan ilmu daripada Al-Muhaddis Profesor Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mengaji kepada Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Walaupun pada waktu itu beliau bukan dakhili, beliau adalah khariji. Di sana ada 2 santri, yang satu santri dakhili, yang 2 adalah santri khariji. Abuya memberikan keistimewaan kepada Al-Mawfullah Kiai Haji Abdul Jalil, walaupun beliau bukan santri dakhili, tapi beliau mendapati keistimewaan seperti santri dakhili. Maka dari singkat biografi beliau, harapan kita untuk duduk di tempat ini, setidaknya kita bisa mengambil ibrah beliau. Betapa gigihnya beliau untuk mendapatkan ilmu agama di waktu yang sesulit itu, di masa yang sesulit itu. Tapi dengan keteguhan beliau, dengan dorongan keinginan beliau, dengan doa dari kedua orang tua beliau, maka sampailah beliau di Makkahul Mukarramah sampai beberapa tahun, kurang lebih 16 tahun lebih dari perjalanan beliau, mulai dari berangkat sampai pulang, dan akhir beliau melanjutkan di pondok pesantren Darut Tauhid ini. Maka dari itu, toreh beliau sama saja menabi dari kisah yang sesingkat inikah bisa kita pelajari. Saya sama sampean jangan sampai putus harapan. Napa sih tadi kulo sama ketero mantermo ke bi Allah Subhanahu wa taala ibadah Pak. Mantermo ke bi Allah Subhanahu wa taala bi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu beberapa cerita-cerita yang beliau berikan kepada kita, salah satunya yang wajib kata beliau, kalaupun kamu tidak sakit, kalaupun kamu tidak ada halangan, jangan sampai sampean saya kata beliau meninggalkan berjamaah di dalam sholat 5 waktu. Maka dari itu kata beliau juga, ketika saya sama jenengan dikasih waktu yang longgar, jangan sampai saya sama jenengan melupakan membaca Al-Quran walaupun 1 lembar, karena di situ ada sir dan barokahnya. Dan mudah-mudahan dengan kita mendengarkan sedikit ibrah ataupun sedikit profil daripada beliau Abuya Sayyidil Walid Kiai Haji Abdul Jalil Bakri, mendapat keberkahan buat kita semuanya. Dari kami mohon maaf apabila dari cerita kami ada kekurangan. Inilah yang mungkin bisa kami sampaikan. Andaikan kami baca, insyaallah Bapak Masyuri akan sampai nanti di jam 12 malam. Karena sangat banyak, dan guru-guru beliau, kami juga pernah menulis guru-guru beliau, lebih daripada 30 guru yang beliau pernah belajar. Bahkan kami sebelum beliau wafat, kami diberikan satu tanda tangan kitab, karena kami disuruh melanjutkan ikut daripada rutinan Qiraah Sahih Muslim. Beliau bilang, saya belajar kitab Sahih Muslim kepada Syekh Abdullah Al-Lahji. Beliau memberikan ijazah kepada kami. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi aurat beliau, mudah-mudahan kebaikan beliau, mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bi husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wal afu minkum. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari apa yang kami sampaikan, khususnya kepada keluarga besar Ibu Nyai dan semuanya. Mohon maaf, dan kepada alumni yang hadir pada malam hari ini akan ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan dengan kembali membawa keberkahan yang luar biasa. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tahu tangan deh. Anu bareng
alumni yang akan disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim وبارك وعظم على سيدنا محمد اللهم صل عليه الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para habaib, wabil khusus guru kita bersama Al-Mu'furlah Romo Kiai Haji Abdul Jalil Bakri Sahibul Haul beserta keluarga besar beliau, Ibu Haji Ahmaduddin Imron, Laura Saifuddin, juga guru kami Laura Abdul Hamid, segenap para guru, para kiai, wabil khusus guru kami yang mulia Ustaz Mudi Maki, juga yang kami muliakan pimpinan dari Majelis Ta'lim Al-Karomah Bapak Haji Kholik, juga beserta segenap para guru, para asatidzah, para habaib yang mulia Habib Syarif, Habib Jamal, Habib Hasan Syahab, juga segenap para guru yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Juga yang memuliakan hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini Allah mempertemukan kami Al-Fakir khususnya dan umumnya segenap para alumni dari pesantren Darut Tauhid Al-Jindrami. Allah memberikan kesempatan pada kami dapat berkunjung kembali menghadiri haul dari guru tercinta kami Murabbi Ruhina Romo Kiai Haji Abdul Jalil Bakri. Mudah-mudahan kedatangan kami tempat yang mulia ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadirin wal hadirat yang mengikuti acara mulai awal hingga akhirnya juga mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikaruniai kesehatan dan keberkahan umur untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami tidak bisa mengungkapkan panjang lebar di hadapan guru-guru kami. Hanya ingin menyampaikan kami segenap dari alumni, termasuk saya sebenarnya dari Jawa Tengah, termasuk beliau Ustaz Mudi Maki yang mendidik saya dari awal, dari nol sampai bisa mengerti alif sampai iya. Alhamdulillah kami berterima kasih wabil khusus kepada guru kami Romo Kiai Haji Abdul Jalil Bakri almarhum Al-Maghfurlah, karena telah mendidik kami mulai awal, memperkenalkan kami dengan membaca Al-Quran baik haliyah maupun tata sopan santun, bagaimana beliau memperkenalkan kami kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kami walaupun bukan menjadi orang yang alim, bukan menjadi orang yang pandai, tapi insya Allah dengan harapan mudah-mudahan dan barokahnya guru kami hanya mengemis barokah dari beliau. Allah menjadikan kami orang yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin amin. Dan yang kami rasakan
kalau setelah mendengarkan biografi guru kami begitu sangat mulia, sangat gigih dalam perjuangan menuntut ilmu sehingga beliau menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kami sebagai santrinya, alumninya malu sebenarnya karena kami selama menuntut ilmu tidak seperti beliau. Kami sering melakukan kesalahan, kami sering mengecewakan beliau, kami sering membuat hati beliau marah. Tapi namanya seorang guru, beliau tetap memaafkan kepada kesalahan-kesalahan kami dengan harapan mudah-mudahan dengan mengharap ridho dari beliau Allah menjadikan kami orang yang selamat di dunia wa dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir yang dapat kami rasakan selama kami belajar di Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Jindrami, alhamdulillah, murabbi ruhina Kiai Haji Abdul Jalil Bakri, beliau memang membimbing kami zahir wa batin, bukan hanya zahir, bukan hanya mempelajarkan kepada kami tentang Al-Quran dan kitab, tapi beliau memperkenalkan kita dengan Rasulullah SAW. Satu yang dapat kami pegangin, kata beliau, semua santriku kelak akan bersama-sama bersamaku, bersama menuju kepada guru-guruku. Waktu itu beliau menyebutkan Syekh Ismail Al-Yamani wa Sayyid Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Bahkan semua santri namanya dicatat, ditulis dan dihaturkan kepada Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Beliau berkata kepada kami semuanya, wahai santriku semuanya, kalian semua akan besok bersamaku, berkumpul dengan guru-guruku, berkumpul dengan guru-gurunya sampai ke Rasulullah SAW. Nah itu yang kami harapkan. Walaupun kami tidak alim, walaupun kami tidak pandai, kami ingin mendapatkan sanad dari al-maghfur lahul kita Kiai Haji Abdul Jalil Bakri. Mudah-mudahan kita semua disampaikan kepada Rasulullah SAW. Yang dapat dirasakan walaupun beliau sudah pindah alam, dikatakan beliau sudah wafat, tapi roh beliau selalu membimbing kepada kami. Di antaranya yang dapat kami rasakan, setiap ada kejanggalan, kesukaran ataupun kerepotan dalam kehidupan kami, baik bermasyarakat maupun dalam ekonomi atau mencari maisha, Masya Allah, Subhanallah, beliau datang kepada kami, memberi petunjuk, memberi nasihat agar kami tetap berdekatan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang saya rasakan sendiri, tahadduts bin nikmah, bukan karena saya menganggap saya ini orang yang dekat dengan beliau, bukan, tapi menceritakan tahadduts bin nikmah mungkin karena guru kami selalu mendidik kepada kami. Pada suatu hari saya sendiri mengalami, saya susah, saya bingung menghadapi kehidupan zaman sekarang, bahkan ma'isyah saya bingung waktu itu. Masya Allah, dalam mimpi beliau hadir dan menjelaskan dalam kalau bahasa kita, nah kamu jangan bingung, kamu jangan selalu memikir masalah duit, jangan kamu mikir dengan masalah harta, tapi dekatkan dirimu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dunia akan mengikutimu. Itu beliau sampaikan pada saya sendiri waktu itu. Tapi alhamdulillah, dengan barokahnya doa beliau, bimbingan beliau, lambat laun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan solusi buat kami, sehingga kami pribadi bisa berjalan sesuai dengan aturan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini diantaranya membuktikan para guru kami
guru kita itu akan selalu mendidik kami zahiran wa batinan. Walaupun beliau sudah pindah alam, tapi rohnya masih menjaga kita bersama. Mudah-mudahan kita semua dapat barokahnya, sababiyah berguru kepada beliau, dapat barokah dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila terdapat kekhilafan atau kekurangan tidak sopan yang dapat kami sampaikan, kami mohon berlindung maaf, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu bimbing kami menuju jalan ridha oleh Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walafu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya merupakan acara yang kita nantikan. Mau'izah hasanah dari guru kita yang baik hati, yang akan disampaikan oleh Fadlul Ustaz Turmudi Maki, yang dicintai oleh banyak wanita dan laki-laki sampai kalangan bidadari. Allahumma shalli ala Muhammad. Waktu dan tempat kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-mursalin wal anbiya wal ulama ala sa'iri ibadihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi anbiya'illahi wa rusulihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Yang wajib kita hormati para habaib, para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Syarif Al-Haddad, Al-Habib Jamal Barakbah, Al-Habib Muhammad bin Hasan Syahab, beserta para habaib yang lain. Walaupun Al-Fakir tidak menyebut nama beliau satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat takdim saya kepada beliau-beliau. Yang wajib juga kita hormati para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, wabil khusus keluarga besar dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Jalil Bakri, ada Ibu Nyai Wadudah Imran, ada Kiai Haji Ali Shibra Mulsi, ada Kiai Haji Rohisuddin Bakri, juga para abna dari Allah Yarham Sayyidul Hal, ada Lora Abdurrahman Jalil, ada Lora Abdullah Jalil, beserta para putri-putri beliau dan semua keluarga, juga menantu beliau, ada Lora Saifuddin, Lora Abdul Hamid, beserta seluruh keluarga besar Sahibul Haul. Juga wabil khusus Khadim Jami'ah Ratib dan Salawat Al-Karamah panjenenganipun Abah Ustaz Abdul Khalid beserta para sepuh Al-Karamah. Saya tidak menyebut nama beliau-beliau satu persatu, tapi sedikit pun tidak mengurangi saraf hormat takdim saya kepada beliau-beliau, karena waktu yang terbatas yang diberikan kepada saya oleh Lora tadi. Saya dijabri, katanya biar amplopnya gak banyak-banyak, hanya di waktu 15 menit. Kebetulan saya tidak suka amplop, kalau isinya mau saya. Juga kepada para alumni yang datang mulai tadi pagi sampai selesainya acara ini, juga kepada semuanya anggota Jamiah Al-Karamah, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita memperingati haul yang pertama dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Jalil Bakri rahimahullah rahmatul abrar bijakin Nabil Mustafa Al-Mukhtar. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau.
Ingat dari daunnya Syekh Hasan Al-Ajmi, man warraha mu'minan min ahlil fadli wal kamal fahuwa fi syafa'ati. Barang siapa membaca sejarah hidup orang-orang ahlil fadli, orang-orang yang mempunyai keutamaan wal kamal dan kesempurnaan, min ibadillahi sholihin, maka kelak akan mendapatkan syafaat pertolongannya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah tidak hanya dapat keberkahan di dunia, sebagaimana kata Ustaz Imam Mu'arifin tadi, memang betul di dalam kitab Sabilul Ibtikar karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad bahwa al-ajsad baliyah wal arwah baqiyah. Tubuh itu akan hancur ketika meninggal dunia, tapi al arwah baqiyah, roh itu tetap abadi. Apalagi dari seorang ulama, tubuh juga dipelihara dari dimakan cacing dan hewan-hewan di bumi. Apalagi roh mereka, roh ahlul kamal itu tetap detusorfik, bisa beraktivitas walaupun telah kembali ke alam barzakh. Maka tidak ada keraguan apa yang dikatakan oleh Ustaz Imam Mu'arifin tadi. Maka insya Allah kita yang berada di sini yang memperingati haulnya dapat keberkahan beliau. Dosa-dosa kita oleh Allah akan diampuni. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal, dzikrus sholihin kafaratul lidzunub, menyebut orang-orang soleh itu menjadi penghapus dari dosa-dosa kita. Semoga kita tidak meninggalkan tempat ini kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, saya mendengarkan kisah-kisah orang soleh itu lebih senang ke saya min kasiril fikhi, dari banyak belajar ilmu fikih. Kenapa kata beliau? Li'anna fihi adzabal qaumi, karena di dalam cerita-cerita orang-orang soleh itu adalah etika, pedoman hidup bagi kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka salah satu di antara kesalehan yang tampak, saya sebagai saksi sendiri, saya dengan al-maghfurlah ini lebih dari 30 tahun. Kalau yang saya ingat, saya mulai 92-93 masuk diajak untuk membantu perjuangan beliau. Ketika itu saya lulus aliyah Mambaul Ulum. Dari 93 itu kalau masehinya saja sekarang sudah berapa? 93, 2003, 2013, 2023. Sekarang 2024, 31 tahun. Ya, 30 tahun beliau wafat, saya membantu membersamai beliau. Saya banyak belajar tentang ilmu juga akhlak dari beliau. Maka saya tahu banyak manakibnya, manakib beliau, keistimewaan beliau la tuktakso, tidak bisa dihitung ya. Kalau saya ceritakan yang saya tahu saja sekarang, mungkin ibu-ibu emosi. Jangan betul ustaz ceramah. Ini saya ngambil sedikit salah satu yang saya ketahui, yang tampak jelas di hadapan saya. Beliau seorang soleh, seorang ulama yang juga bukan hanya berilmu tapi beramal ya. Beliau termasuk al-alimul amil, alim dan mengamalkan ilmunya. Tampak dari keistimewaan beliau adalah kasirul ibadah. Beliau itu ibadahnya luar biasa. Okay? Kita tahu semuanya kalau sholat beliau itu lama banget ya. Tidak seperti kita sholatnya kicing bay ya.
Kita itu kalau sholat selalu terburu-buru. Ibu-ibu kadang-kadang kalau sholat ya itu karena TV-nya masih sponsor ya. Saya tinggal sholat dulu, TV masih sponsor, sehingga sholatnya ingat sinetronnya saja. Lain dengan beliau tuh kalau sujud lama kalau sholat. Saya sering ya kalau silaturahim di sini pas beliau sholat, ya saya sudah hafal, nunggu agak lama. Dan juga yang masyhur sudah menjadi rahasia umum. Setiap bulan Ramadan beliau tuh kalau sudah tanggal 21 sampai selesai sholat Idul Fitri tidak pulang ke rumah. Beliau iktikaf 24 jam mulai tanggal 1 sampai selesainya sholat Idul Fitri. Ada di masjid, tidak pulang-pulang. Kalau kita kemana? Kalau tanggal 21 ke atas, ya ke pasar nggak pulang-pulang, ya belanja, ya. Maka saya saksikan sendiri, beliau itu luar biasa ibadahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan beliau. Okay? Terus Kanjeng Nabi, awwalu ma yashfa yaumal qiyamah al-anbiya, tsummal ulama, tsumma syuhada. Kelak di hari kiamat yang akan menolong manusia, yang akan menolong orang lain, pertama al-anbiya, para nabi. Yang kedua al-ulama, para ulama. Dan yang ketiga asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Para ulama berada di tingkat di atasnya orang mati syahid. Karena apa? Tintanya ulama yang menuliskan ilmu itu lebih mulia daripada darahnya para syuhada. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka betul yang dikatakan Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Bukan hanya mewarisi ilmunya, mewarisi amaliyahnya. Kiai Haji Abdul Jalil Bakri begitu luar biasanya ibadahnya, sholatnya luar biasa, khusyuk tumakninah. Ini sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Ketika suatu ketika Siti Aisyah terbangun di malam hari, Rasulullah tidak ada. Maka Siti Aisyah timbul curiga, jangan-jangan ini ke istri yang lain Rasulullah. Ditanya di setiap tempat istrinya tidak ada. Sampai datang ke Siti Fatimah, gak ada di sini Bu Abah. Akhirnya dicari lagi, ternyata Rasulullah sedang sholat. Sampai kakinya ini bengkak. Sampai kakinya itu bengkak. Tawarrom, ya tawarrom itu apa? Ukuran tubuh ini menjadi membesar. Ya kata orang Madura bere. Menabi dan cepondeng ceben apa bere? Apa ya? Itu sampai bengkak. Rasulullah melaksanakan ibadah malam. Sehingga Siti Aisyah heran. Wahai Rasulullah, apakah engkau melakukan ini sampai panjenengan bengkak kakinya Rasulullah? Sedangkan Allah sudah mengampuni dosa-dosamu umpama engkau punya dosa, baik yang taqaddam, yang dosa yang telah lewat, maupun yang ta'akhir, ataupun dosa yang akan kamu lakukan. Umpama Rasulullah itu punya dosa, oleh Allah sudah diampuni semua. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Menurutku Rasulullah nggak usah maksa kayak ini. Jenengan pokoknya salat 5 waktu. Jenengan itu sudah nggak punya dosa. Apa jawaban Rasulullah? Ala uhibbu an akuna abdan syakura. Saya karena itu, karena aku sudah diampuni semua dosaku, maka apa aku tidak senang agar aku ini menjadi orang yang pandai berterima kasih kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka Rasulullah itu digambarkan oleh para ulama, orang yang sudah sampai cinta kepada Allah tidak akan meninggalkan keistiqomahannya. Maroja'u, tidak akan kembali ilal kasal, merasa malas, wa ilal mubahat, dan kepada sesuatu yang mubah. Kalau kita pokoknya gak maksiat kan santai ya.
Tapi orang para ulama, para nabi yang telah wusul cintanya kepada Allah, beliau-beliau ini tidak kendur, selalu semangat di dalam ibadah. Saya masih ingat ketika beliau sehat, walaupun beliau capek perjalanan dari mana, itu pasti tiap pagi ngajar ya. Beliau ngajar tafsir, ngajar kitab. Walaupun saya dengar beliau baru tiba dari Malaysia, baru tiba dari Jakarta, itu pagi mesti ngajar ya. Begitulah para ulama, para solihin ketika sudah sampai cintanya kepada Allah malah semakin semangat. Tidak seperti kita. Kalau kita ini apa? Doken ya. Apa? Kadang-kadang semangat, kadang-kadang loyo, seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Rasulullah mencontohkan seperti itu. Para ulama haliyahnya meniru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini bulan depan kalau kita membaca Maulid di bulan Maulid dengan khas ya, Maulid Syaraful Anam, dijelaskan di sana di antara nazamnya itu Ahyad duja zamanan Muhammad hatta ishtakat qadamun muwarram lamma ala wadana Muhammad maulahu sallamahu wa kallam. Ini kalau di majmu' banyak yang kurang, langsung diloncat. Ahyad duja zamana Muhammad maulahu sallamahu wa kallam. Padahal ada yang pertama ini bait baris kedua hilang, kemudian yang kedua ini bait pertama hilang ya. Itu dijelaskan di dalam kitab Fathus Samadul Alim ala Syarhi Maulid Ibni Al-Qasim ya, karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa banyak di kitab-kitab majmu' itu salah, terbuang, ada yang terbuang. Jadi yang lengkap itu Ahyad duja zamanan Muhammad hatta ishtakat qadamun muwarram lamma ala wadana Muhammad maulahu sallamahu wa kallam. Jadi Ahyad duja Rasulullah itu menghidupkan malam. Ad-duja ini malam yang gelap. Ketika banyak orang tidur, Rasulullah malah beribadah. Ahyad duja zamanan, di waktu yang panjang. Muhammad, yaitu Nabi Muhammad, hatta ishtakat qadamun muwarram, sampai qadam beliau itu ishtadda alamu, bengkaknya ini parah. Muwarram, bengkak. Saking lamanya ketika beliau sholat, ketika beliau berdiri lama ya. Orang yang berdiri lama, kaki ini menanggung berat beban badan sehingga menjadi bengkak. Saking lamanya beliau berdiri. Seperti juga sujud beliau. Sering Siti Aisyah mengira Rasulullah meninggal. Jangan-jangan Rasulullah sudah meninggal kok nggak bergerak. Ternyata saking lamanya sujud. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian lanjutannya tadi ya, biar lengkap saya maknai, biar tahu kalau ini terpotong ya. Lamma ala wadana Muhammad, ketika Rasulullah naik Mi'raj ya, wadana Muhammad, dan Rasulullah mendekat kepada Allah ya di aras ya. Bukan Allah itu ada di aras, tapi Rasulullah yang melihat Allah di aras. Okay? Ketika Rasulullah di aras, maulahu, ketika dekat kepada Allah, sallamahu, maka Allah memberikan salam kepada Rasulullah, wa kallam, dan berbicara kepada Rasulullah. Ketika Isra Mi'raj, Allah memberikan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Rasulullah menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Maka ketika Rasulullah mau meninggalkan aras, beliau berat, saking asiknya bertemu dengan Allah. Berat gak mau pergi Rasulullah. Maka oleh Allah, sudah Muhammad, kamu sudah waktunya turun ke bumi. Saya masih di sini aja ya Allah. Saya masih asik. Udah. Sekarang yang kita bicarakan akan aku jadikan pekerjaanmu sehari semalam, yaitu dalam sholat ya. Maka
pembicaraan Allah dengan Rasulullah itu dimasukkan dalam salah satu rukun salat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Maka Rasulullah itu mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum salas at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini bis shalah. Aku yang senang di dunia itu 3. Yang pertama at-tib, bau harum. Yang kedua an-nisa, istri-istri yang halal. Itu dunia yang aku suka, kata Rasulullah. Yang ketiga wa ju'ilat qurratu aini bis shalah. Aku paling senang kalau sudah masuk waktu sholat. Ya enggak seperti kita, ada orang adzan, oh wis adzan maneh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau Rasulullah ketika ada waktu sholat masuk, Bilal lupa enggak adzan, Rasulullah segera mengingatkan, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Bilal, senangkan saya Bilal, senangkan saya Bilal. Ayo kumandangkan adzan. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah haliyah Nabi Muhammad yang ditiru oleh para ulama, di antaranya Al-Maghfurlah yang kita haul malam ini, yaitu Kiai Haji Abdul Jalil Bakri. Inilah fungsinya menghali ulama. Kita menghali ulama selain kita sebagai rasa terima kasih kepada mereka karena mereka yang menuntun kita, juga sebagai tabarukan kita ingin mendapatkan keberkahan dari Sahibul Haul. Juga yang kedua sebagai iktibaron, sebagai pembelajaran kepada kita agar kita mencontoh haliyah mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka ketika membersamai kita ketika hidup, ketika mereka masih sewargana, masih di tengah-tengah kita. Semoga kita bisa meneladani Sahibul Haul, wabil khusus di dalam masalah ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan keistiqomahannya di dalam membimbing masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang tiada terbatas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.